Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sami dari kelas 12 F1 absen 22. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal dampak hidrokarbon aromatik terhadap ekosistem mangrove di kawasan Binalatung, Tarakan, Kalimantan Utara. Jadi di penelitian ini mengkaji dampak hidrokarbon di wilayah Kalimantan Utara. Mangrove di wilayah ini mengalami kerusakan yang signifikan dengan tingkat tutupan sekitar 50% akibat sedimentasi dan pencemaran hidrokarbon aromatik yang berasal dari aktivitas eksplorasi minyak bumi dan batu bara. Hidrokarbon aromatik seperti styrena, silena, phenanthera, dan naphthalena, mohon maaf kalau saya salah dalam pengucapannya, terdeteksi pada akar dan sedimen mangrove yang memicu kematian massal pada tanaman mangrove di kawasan ini. Hidrokarbon aromatik adalah senyawa organik yang bersifat toksik dan karsinogenik, sering ditemukan di lingkungan akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan organik dan penyemaran minyak. Senyawa ini mengganggu respirasi akar mangrove karena menyebabkan terhambatnya suplai oksigen yang sangat penting bagi pertumbuhan mangrove di substrat anaerob. Analisis ini menggunakan metode GCMS, mengidentifikasi jenis-jenis hidrokarbon aromatik dengan konsentrasi tinggi pada sampel akar dan sedimen mangrove. Penelitian ini menemukan bahwa konsentrasi hidrokarbon aromatik lebih tinggi daripada sedimen dengan tekstur halus dibandingkan tekstur kasar. Karena partikel halus cenderung mengikat lebih banyak senyawa organik dan penyemar. Pada akar mangrove, konsentrasi hidrokarbon lebih besar dibandingkan di sedimen, menunjukkan adanya penyerapan oleh akar yang menyimpan bahwa senyawa ini berbahaya, sehingga memperparah kondisi kesehatan tanaman mangrove ini. Jadi, kerusakan ekosistem mangrove akibat hidrokarbon aromatik tidak hanya menyebabkan kematian tanaman, tetapi juga berdampak pada ekosistem perairan di kawasan sekitarnya. Konsentrasi hidrokarbon dalam jumlah rendah dapat mengganggu pertumbuhan organisme air seperti ikan, moluska, sementara konsentrasi tinggi dapat menjadi racun bagi biota tersebut. Selain itu, senyawa hidrokarbon yang diserap oleh makhluk hidup menyebabkan bau yang menyengat dan efek jangka panjang pada lingkungan. Sebagai solusi, metode fitromediasi diperkenalkan untuk mengurangi pencemaran hidrokarbon aromatik di ekosistem mangrove ini. Fitromediasi memanfaatkan tumbuhan seperti mangrove untuk menyerap, mengolah, atau menurunkan konsentrasi polutan dalam sedimen. Teknologi ini dikenal lebih ramah lingkungan dan hemat biaya dibandingkan metode remediasi tradisional. Penggunaan mangrove lokal yang telah beradaptasi dengan lingkungan setempat juga menjadi kunci keberhasilan. Percobaan menunjukkan bahwa spesies mangrove seperti Avicennia caesurenea mampu mengurangi kontaminasi hidrokarbon dalam waktu 90 hari, kurang lebih berarti 3 bulan, sekaligus mendukung pertumbuhan akar dan batang yang lebih baik. Selain itu, metode ini juga mendukung proses rizodegradasi, yaitu simbiosis antara akar mangrove dan mikroorganisme dalam mengolah pencemaran. Implementasi fitoremediasi di kawasan Binalatung, Kalimantan Utara ini dapat menjadi langkah awal dalam memulihkan fungsi ekologis ekosistem mangrove ini. Agar lebih efektif, program penanaman mangrove perlu melibatkan masyarakat setempat melalui pembibitan, perawatan, dan pemilihan bibit dengan biaya yang lebih terjangkau. Pendekatan ini tidak hanya mendorong pelestarian lingkungan tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekosistem tumbuhan seperti mangrove ini. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, diharapkan ekosistem mangrove di Binalatung, Kalimantan Utara ini dapat pulih kembali dan menjadi yang lebih bermanfaat bagi ekologis lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.